Kenapa sih Al-Quran itu harus berbahasa Arab? Kenapa Al-Quran itu tidak seperti Bible yang dapat ditulis dan dibaca dalam berbagai bahasa? Kira-kira apa yang menjadi alasannya? Nonton video ini hingga usai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zulfan Afdillah di channel Rabbanians ID. Salah satu hal yang sering dipertanyakan teman-teman non-muslim adalah apakah Islam ini merupakan agama untuk semua bangsa atau hanya untuk orang Arab saja seperti itu? Alasannya karena kitab suci dalam agama Islam itu berbahasa Arab. Nah, sebaliknya mereka mengatakan jika kitab suci mereka dapat disajikan dalam berbagai bahasa dalam bentuk terjemahan seperti itu, sehingga tidak ada bahasa yang lebih diutamakan, kan seperti itu. Nah, pandangan seperti inilah yang kemudian menganggap jika Islam bukanlah agama yang sifatnya rahmatan lil alamin untuk semua bangsa seperti itu, hanya dikarenakan kitab sucinya ditulis dalam bahasa Arab. Sebenarnya teman-teman, enggak Al-Quran aja sih ya. Beberapa kitab suci di beberapa agama itu masih mempertahankan agar kitab suci atau teks sucinya itu agar ditulis dan dibaca dengan bahasa aslinya. Contohnya seperti Taurat atau Tanakh ya dalam agama Yahudi, yang pastinya harus dibaca dengan teks Ibraninya dalam ritual-ritual sakral mereka. Contoh lain seperti pembacaan parita-parita suci dan teks suci umat Buddha dalam bahasa Pali yang dibaca oleh para bhikkhu dan umatnya. Begitu pula dengan komunitas Hindu, baik Hindu Bali maupun Hindu Tamil di Indonesia dan juga di India, di mana mereka tetap membacanya dengan bahasa aslinya ya, bukan terjemahannya seperti itu, membaca kitab sucinya atau teks-teks sucinya seperti itu. Walaupun mungkin dengan alasan yang berbeda ya, setidaknya beberapa agama tersebut itu masih mempertahankan original teksnya atau masih mempertahankan bahasa yang diyakini sakral dalam tulisan sucinya seperti itu. Karena begini teman-teman, banyak bahasa asli dari kitab-kitab suci agama-agama lain yang sudah menjadi bahasa mati atau aksaranya sudah mati seperti itu. Misalnya nih, walaupun Taurat itu ditulis dengan bahasa Ibrani, namun aksara asli dahulu Taurat pada mulanya ditulis bukanlah seperti tulisan sekarang ini, melainkan dengan aksara Ibrani kuno seperti itu. Nah, kitab suci Buddha itu juga ditulis dengan bahasa Pali, yang kini bahasa Pali itu diklasifikasikan sebagai bahasa mati, bersamaan juga dengan bahasa Sanskerta yang digunakan oleh umat Hindu mula-mula seperti itu, di mana kedua bahasa ini tidak lagi digunakan dalam tuturan sehari-hari oleh umatnya. Manuskrip Bible atau Injil atau Gospel sendiri khususnya itu ditulis dengan aksara Yunani Koine. Nah, aksara ini tidak lagi dipakai di era modern ini, dan Yunani modern memiliki detail yang berbeda dengan Yunani Koine semasa penulisan Gospel. Bagi umat Katolik, identik dengan bahasa Latin, namun bahasa ini tidak ada lagi yang menuturkannya. Selain itu, bahasa Aram atau bahasa Suryani itu pernah digunakan oleh umat Kristen Syria yang kini hanya digunakan sebagai bahasa liturgi, sehingga dua bahasa ini juga disebut sebagai bahasa mati. Bahasa Arab sendiri mungkin satu-satunya bahasa dari beberapa daftar bahasa resmi agama-agama di dunia yang masih hidup dan ditutur dalam kehidupan sehari-hari umatnya. Hal ini mengingat karena bahasa Arab modern itu berkembang dikarenakan Al-Quran. Jadi teman-teman, dulu bahasa Arab itu tidak memiliki standar dan aturan kebahasaannya ya, tidak ada gramatikalnya seperti itu. Nah, ilmu aturan bahasa Arab seperti Nahu, Saraf, Balaghah dan sebagainya itu baru ada jauh setelah Al-Quran diwahyukan. Bahkan bahasa Arab itu berkembang karena Al-Quran. Karena tuntutan untuk mempelajari Al-Quran, maka disusunlah kaidah-kaidah kebahasaan Arabnya seperti itu. Yakni bermula dari era Abu Aswad Ad-Du'ali yang pertama kali memberikan baris pada Al-Quran, yang kemudian lebih jauh dikenal dalam bahasa Arab kini menjadi ilmu Nahu. Nah, terus berlanjut hingga era Yahya bin Ya'mar, era Nasar bin Asim, hingga Asibawayh dan seterusnya. Sehingga bahasa Arabnya Al-Quran itu bukanlah bahasa mati seperti bahasa-bahasa yang ditulis dalam kitab suci agama lain. Bahasa Arab Al-Quran malah menjadi bahasa hidup. Bahasa Arab itu hidup karena tata bahasanya diekstraksi dari Al-Quran. Namun teman-teman, sebenarnya bukan ini yang menjadi alasan kuat kenapa Al-Quran itu harus ditulis dan dibaca dengan teks aslinya. Dan itu yang akan kita bahas lebih lanjut dalam video ini. Sebenarnya teman-teman, banyak tuduhan-tuduhan lain terhadap Al-Quran yang digemborkan oleh non-muslim, dan tentu tidak semua bisa kita jawab secara langsung, secara cepat seperti itu dalam waktu dekat dikarenakan keterbatasan yang kita miliki. Namun teman-teman dapat membaca dua buku ini
sini, yang mana yang pertama adalah buku Ustadz Insan Mokoginta dengan judul Pembelaan Spektakuler Mu'alaf untuk Islam. Yang kedua, buku Zakir Naik yang berjudul Mereka Bertanya Islam Menjawab. Kedua buku ini memberikan jawaban terhadap beberapa tuduhan dan syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh non-muslim terhadap kitab suci Al-Quran. Nah, ini sangat rekomendasikan buat teman-teman untuk memilikinya dan membacanya, dikarenakan ya bisa kita lihat sekarang bagaimana banyak di internet video-video yang mencoba menyerang agama Islam. Link mengenai kedua buku ini dapat teman-teman klik di bawah video ini di kolom deskripsi maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini ya. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih dahulu buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya. Semoga dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi, serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangan channel ini. Buat teman-teman yang ingin berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi video dan di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Kalau dikatakan Al-Quran itu selalu berbahasa Arab, itu tidak juga teman-teman. Karena banyak juga ya Al-Quran yang dicetak dengan bahasa negara tertentu. Seperti misalnya Al-Quran dalam bahasa Yahudi atau dalam bahasa Ibrani ya. Jadi Al-Quran yang ditulis dengan bahasa yang digunakan dalam Taurat seperti itu. Namun disebut dengan nama Targum Me'ivrit, yakni artinya terjemahan Quran dalam bahasa Ibrani. Begitu pula ada juga Al-Quran dalam bahasa India, Inggris, Yunani, Cina dan sebagainya. Namun disebut sebagai terjemahan Al-Quran. Sedangkan Al-Quran sendiri teman-teman dalam konteks kitab suci itu harus ditulis dengan bahasa Arab, berasam Utsmani dan dibaca dengan bahasa Arab atau dengan qiraat yang mutawatir. Sehingga terjemahan itu bukan kitab suci Al-Quran ya, melainkan disebut terjemahan Al-Quran seperti itu. Nah, kenapa begitu? Karena terjemahan itu dapat menimbulkan distorsi. Maksudnya, tidak semua istilah dalam kosakata dalam bahasa Arab itu dapat dialih bahasakan ke bahasa lain dengan membawa makna yang 100% sama dengan bahasa aslinya, kan seperti itu. Sederhananya teman-teman, kan tidak semua teks berbahasa Inggris itu dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia secara lugas yang 100% sama, kan seperti itu. Dan banyak bahkan teman-teman kosakata Al-Quran yang sebenarnya tidak dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dalam terjemahan Al-Quran tersebut. Contohnya seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, bahwa kata zarah itu tidak dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia karena tidak ada kosakata yang sepadan ya, yang sepadan dengan kosakata bahasa Arab zarah tersebut. Akhirnya kata zarah tetap diterjemahkan dengan kata zarah. Nah, ini baru satu dari sekian banyak kosakata bahasa Arab. Dan teman-teman, skripsi saya sendiri itu juga membahas fenomena ini, di mana kata nazalah dan anzalah dalam Al-Quran walaupun diterjemahkan dengan kata yang sama, yakni turun, namun faktanya kedua kata ini memiliki makna detail yang berbeda. Inilah sebab teman-teman terjemahan Al-Quran itu bukan kitab suci. Sebab terjemahan tidak benar-benar dapat mewakili makna ayat Al-Quran dari teks aslinya seperti itu. Nah, jika hal ini mungkin sulit dijelaskan atau dipahami oleh teman-teman non-muslim, oke, mari kita lihat fenomena yang terjadi pada Bible. Misalkan sebagaimana yang ditulis oleh Gerrit Cornelis van Niftrik dalam buku Dogmatika Masa Kini pada halaman 393 disebutkan, kita tidak usah merasa malu bahwa terdapat berbagai kekhilafan di dalam Alkitab, seperti kesilapan penulisan angka, perhitungan, tahun, dan fakta-fakta. Karena tentu dalam naskah aslinya tidak terdapat kesalahan. Akan tetapi, kesilapan itu terjadi pada salinan-salinan naskah Bible. Nah, pernyataan Gerrit Cornelis ini menyeratkan bahwa pada penyalinan Bible bisa saja terjadi kesalahan dan itu harus dimaklumi. Dalam hal ini, jika salinan Bible dalam satu bahasa saja bisa mengandung kesilapan, lalu bagaimana lagi jika kasusnya pada terjemahan? Kan seperti itu. Nah, contohnya seperti yang dijelaskan oleh Dewey Verman dalam buku Pembimbing ke dalam Perjanjian Baru, bab ilmu salinan, halaman 24 hingga 25. Ia menjelaskan jika sangat mudah terjadi kesalahan dalam menyalin dan menerjemahkan naskah Bible dari bahasa Yunani. Hal ini mengingat bahwa tulisan Yunani Koine tidak berspasi dan memiliki pemisah. Nah, pemisah ayat dan pasal sendiri itu baru dilakukan pada abad ke-13 dan rampung pada abad ke-17 1000 tahun setelah naskahnya ditulis. Contoh yang diberikan Dewey Verman dalam kasus ini adalah seperti penerjemahan Markus pasal 10 ayat 40, di mana sebuah kalimat dalam bahasa Yunani Koine ini memunculkan dua jenis makna. Dalam hal ini terbagi antara tipe A dan tipe B, dan yang diambil adalah terjemahan teks tipe A karena tidak bertentangan dengan doktrin yang sudah disepakati dalam agama Kristen. Nah, lebih lanjut teman-teman, pendeta Dr. R. Sodarmo menulis dalam buku Ikhtisar Dogmatika bahwa dengan pandangan jika bahwa kitab suci hanya catatan saja dari orang, maka diakui juga bahwa di dalam kitab suci mungkin sekali ada kesalahan. Oleh karena itu, kitab suci mungkin sekali ada kesalahan. Oleh karena itu, kitab suci dengan bentuk sekarang
masih dapat diperbaiki. Begitulah dinamika distorsi bahasa terhadap terjemahan suatu naskah. Itulah sebab umat Islam memahami jika terjemahan Al-Quran itu bukanlah kitab suci ya, bukan kitab suci seperti itu. Dalam Islam, kitab suci itu harus ditulis dan dibaca dengan teks aslinya. Karena terjemahan Al-Quran itu bukanlah Al-Quran, tetapi terjemahan Al-Quran sebutannya. Sebab terjemahan Al-Quran tidak dapat mewakili makna 100% dari teks aslinya. Oleh karena terjemahan Quran itu bukan kitab suci, maka konsekuensinya adalah bahwa pertama, membaca terjemahan itu tidak berpahala sebanyak membaca ayat aslinya dan memahami maknanya. Oke, membaca ayat aslinya dan memahami maknanya. Karena disebutkan dalam hadis bahwa satu huruf dari ayat Al-Quran yang dibaca bernilai satu pahala. Jadi yang dinilai pahala bacaannya adalah bacaan teks aslinya ya, bukan terjemahan maupun latinnya seperti itu. Dan yang kedua teman-teman, memegang terjemahan Quran tanpa berwudu atau bersuci itu tidak mengapa. Sedangkan mushaf Al-Quran itu sendiri harus dalam keadaan bersuci dahulu untuk menyentuhnya. Dan yang ketiga, dengan demikian terjemahan itu bukan kitab suci. Kitab suci adalah yang teks aslinya. Dan yang keempat, karena Quran tidak bisa diterjemahkan secara mentah dialih bahasakan, disebabkan karena kekurangannya padanan kata dan terjadinya distorsi, maka jadinya terjemahan itu mengalami pelebaran makna agar mendapatkan maksud yang sebenarnya dari ayatnya. Contohnya seperti pemberian sisipan dalam tanda kurung. Jadi kalau ditanya kenapa terjemahan itu ada tambahan tanda kurungnya, itu karena terjemahan letterlek itu tidak mampu mewakili makna yang dikandung dalam ayatnya. Sehingga dengan demikian, terjemahan Al-Quran itu bukanlah terjemahan harfiah, melainkan terjemahan maknawiyah. Oke, kalau terjemahan alih bahasa pada Al-Quran itu bisa menimbulkan distorsi, lalu bagaimana dengan perpindahan salinan Al-Quran antar sesama bahasa? Misal naskah Al-Quran yang disalin ke naskah lain, ke dalam kertas lain seperti itu dalam bahasa yang sama, yaitu bahasa Arab. Atau naskah Bible yang disalin ke dalam kertas lain yang baru seperti itu dalam satu bahasa yang sama, seperti bahasa Yunani seperti itu. Ya, kalau pertanyaan seperti itu, kita rujuk kembali sebagaimana penjelasan dari pendeta R. Sodarmo, Duiverman, dan Garrett Cornelis bahwa sangat ada kemungkinan terjadinya kesilapan. Namun, dalam konteks ini, Al-Quran memiliki backup berupa verifikasi ganda yang dapat meminimalisir kesalahan dalam menyalin kitab suci walaupun pada satu bahasa yang sama, yang disebut dengan sanad. Nah, sederhananya teman-teman, seperti kasus kalimat pada naskah Alkitab tadi, yang bisa menimbulkan dua makna. Nah, kalau hal yang serupa terjadi pada Al-Quran, maka cara verifikasi untuk mengetahui mana makna yang sebenarnya cukup mudah teman-teman, yakni dengan verifikasi hafalan sanad qiraatnya, sehingga penentuan makna ayatnya tidak sama sekali spekulatif. Jadi jika ada tulisan mentah seperti ini dalam surat Al-Fatihah seperti itu, salinan surat Al-Fatihah, nah kalimat ini dapat dibaca ataka bi'abdin wa ataka bisab'in, dan juga dapat dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, dengan mengecek ulang berupa verifikasi sanad hafalan Quran, maka tentu jawabannya mantap jika ini bacaannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, karena posisinya dalam surah Al-Fatihah kan gitu. Sehingga jelas penentuan makna dan bacaan ayatnya tidak sama sekali spekulatif. Namun setidaknya inilah perbedaan yang mendasar antara Alkitab Bible dan Al-Quran, bahwa Bible itu berpaku pada tulisan manuskrip dan naskah, sedangkan Al-Quran memiliki verifikasi ganda berupa hafalan dan tulisan. Mengingat tradisi menghafal pada masa itu kan sangat kuat seperti itu. Jadi jika ada yang salah dalam menyalin Al-Quran, maka sanad hafalan akan mengoreksinya. Sehingga pada masa kodifikasi Al-Quran atau pada masa pembukuan Al-Quran, maka digunakanlah dua sumber verifikasi berupa catatan, yakni jam'u fi sutur, dan hafalan, yakni jam'u fi sudur, seperti itu. Nah, naskah manuskrip Al-Quran paling tua, yakni Birmingham, yang diperkirakan ditulis pada abad pertama Hijriah, telah dikonfirmasi oleh para ahli jika isinya sama dengan teks Al-Quran yang ada saat ini, mengisyaratkan sangat minim, bahkan tidak ada kekhilafan dan perbedaan antara Quran sekarang dan Quran pada masa abad pertama Hijriah. Nah, dengan begitu, umat Islam mendefinisikan jika kitab suci itu harus ditulis dan dibaca dengan teks aslinya. Sehingga Al-Quran sebagai kitab suci yang sudah ditulis dan dibaca dengan teks aslinya merupakan bentuk penjagaan keotentikan isinya, dan itu hal yang paling benar untuk menjaga kelestarian kandungan Al-Quran. Mungkin ada yang mengatakan begini, bahwa ya mending kitab suci itu diterjemahkan aja lah ya dalam semua bahasa sehingga semua umat bisa memahami maknanya. Nah, standar kita nggak gitu sih ya, karena standar kita itu lebih baik kita memahami makna ayat-ayat Al-Quran dalam bentuk terjemahan, namun juga kita dapat membaca, memahami, dan menulis tulisan asli kitabnya. Jadi selain kita memahami makna ayatnya, terjemahannya, kita juga melestarikan kitab suci berdasarkan kandungan aslinya, berdasarkan teks aslinya seperti itu. Dengan begitu, maka kita sudah memahami
memahami bahwa menulis dan membaca kitab suci dengan bahasa aslinya itu merupakan cara paling baik untuk menjaga keautentikan kitab suci kita. Karena kita membaca, memahami, menulis dan menghafalkannya membuat cara kita memahami Al-Quran benar-benar murni tanpa ada potensi kekhilafannya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, lebih lanjut mengenai jawaban atas tuduhan-tuduhan syubhat terhadap Al-Quran lainnya, teman-teman dapat baca di 2 buku ini, yang mana sangat direkomendasikan. Satu bukunya karya Ustadz Insa Mokoginta dan satunya karya Dr. Zakir Naik. Linknya tertera di bawah video ini di kolom deskripsi maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Nah, bagaimana pendapat teman-teman tentang pembahasan video kita kali ini? Tulis di kolom komentar. Kalau video ini memberikan banyak manfaat, mari dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya. Serta kalau channel ini layak didukung secara material, teman-teman dapat klik link kitabisa.com di kolom deskripsi maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesilapan dan kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Zulfan Afdillah mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.